Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi berkat bagi kami dan kami hidupi dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. 1 Petrus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Tapi saya akan mengajak kita memperhatikan di ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga saja. 1 Petrus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan, saudara. Aku menasihatkan para penetua di antara kamu, aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini ada nasihat Petrus kepada para penetua tentang bagaimana sepatutnya mereka melayani. Di sini ada beberapa hal yang menarik untuk direnungkan, saudara. Yang pertama yaitu bahwa milikilah dasar yang benar dalam memberikan nasihat. Nah, frasa aku menasihatkan, lalu dilanjutkan dengan aku teman penetua dan saksi penderitaan Kristus. Nah, apa maksud Petrus menyatakan semua itu? Maksudnya ialah bahwa Petrus dalam menyampaikan nasihatnya bukan untuk menambah beban para penetua, tetapi justru sebagai sahabat dan saksi penderitaan Kristus, dia rindu, dia peduli agar para penetua dapat melakukan dan memberikan pelayanannya yang terbaik bagi jemaat. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, biarlah kita semua juga memiliki dasar motivasi yang benar di dalam memberikan nasihat yang membangun satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, saudara, menerapkan etika pelayanan dalam memimpin. Ada 3 hal penting yang disampaikan Petrus kepada para penetua dan tentunya juga bagi kita semua yang melayani. Yaitu yang pertama, mengembalakan dengan sukarela dan bukan dengan terpaksa. Kata paksa dalam terjemahan LAI di sini kurang tepat, saudara. Nah, mengapa harus sukarela? Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa itu tidak akan pernah menjadi berkat. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, saudara. Nah, yang kedua, saudara, mengembalakan dengan pengabdian diri dan bukan mencari keuntungan. Maksudnya, pelayanan yang dilakukan murni karena dedikasi atas panggilan Tuhan dan bukan karena materi atau yang lainnya, saudara. Jadi penting bagi kita untuk bersikap tulus di dalam melayani. Dan yang ketiga, saudara, dalam bagian ini, mengembalakan untuk jadi teladan dan berkat dan bukan untuk jadi bos, saudara. Di sini yang dimaksud Petrus dengan menjadi teladan adalah bahwa ia sendiri pun siap untuk menerapkan, untuk memberlakukan nasihat yang disampaikannya kepada para penetua, diberlakukan untuk dirinya sendiri. Misalnya memberikan hormat kepada yang lebih senior dan juga bersikap rendah hati satu dengan yang lainnya. Jadi biarlah ketika kita semua melakukan semuanya itu, ya saudara, maka mahkota kemuliaan yang dijanjikan oleh Gembala Agung kita
kita boleh yakini kita akan menerima itu bagi yang sungguh-sungguh menerapkan apa yang disampaikan Petrus kepada para penatua dan bagi kita semua yang melayani. Amin. Mari kita satukan hati, saudara. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kiranya Tuhan sungguh memeteraikan kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini. Agar kami boleh hidupi dan terapkan itu dalam kehidupan pelayanan kami, khususnya baik sebagai penatua maupun juga sebagai aktivis yang ada dalam gereja Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, biarlah pelayanan kami boleh sungguh memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kegiatan aktivitas yang kami mau jalani hari ini. Biarlah semuanya kami sungguh jalani itu dengan pertolongan dan pimpinan dan hikmat yang daripadamu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.